Kalau Lamspark dasar SNDP-nya permen nomor 53, beda dasar, beda standar, SNDP-nya beda, prosesnya juga akan berbeda. Yang kedua, tentu SPMI-nya UNESA udah terkenal, saya kira terkenal berjalan dengan baik. Lalu kita SPMI-nya, lalu yang keempat, nah ini PDDP-nya. Mau dicek sekali lagi PDDP-nya, karena banyak nanti semua asesor itu akan masuknya akan ngeceknya ke PDDP. Berapa jumlah dosen, berapa mahasiswa, berapa yang diakui sebagai DPRPS, itu diceknya di PDDP. Jadi itu bosku. Jadi synchronizing berapa jumlah dosen itu dengan PDDP. Kalau dulu kan kadang-kadang beda antara PDDP sama di LED atau LKPS. Tapi kalau sekarang synchronizingnya dengan PDDP. Kata kuncinya di situ ya. Saya kira ini kita lewatin ya. Kemudian tadi pertanyaan sebentar dulu. Dekan tadi kan ini masa transisi sebentar, yang prodi baru ya. Prodi baru. Nah ini aja dulu. Nah ini instrumen APS. Ini yang masih sampai sekarang ternyata masih ada kekeliruan dari prodi-prodi yang mengajukan APS ke Lamspark. Sekali lagi, instrumen yang dimiliki Lamspark ada 4 jenis. Ada 4 jenis ya. Satu, instrumen akreditasi minimum. Ini untuk pembukaan prodi baru. Hanya untuk pembukaan prodi baru, bukan untuk prodi baru yang sudah punya, yang sudah berizin, tapi untuk pembukaan prodi baru agar punya izin operasional. Itu instrumen akreditasi minimum. Cuma nanti ini dibedakan menjadi prosedurnya. Prodi baru yang diusulkan oleh PTNBH dengan prodi baru yang diusulkan oleh non PTNBH berbeda. Kalau prodi baru yang diusulkan oleh PTNBH itu bisa langsung ke Lamspark, tidak melalui siaga DIPI. Tapi kalau prodi yang baru diusulkan oleh non PTNBH itu berarti lewat siaga DIPI. Meskipun ini digunakan instrumen Lamspark, tapi prosedurnya ke siaga DIPI. Jadi kalau misalnya UNESA kan sudah PTNBH, berarti tinggal penetapannya sebelum SK Rektor pendirian prodinya dikeluarkan itu diases dulu oleh Lamspark melalui instrumen akreditasi minimum. Jadi mungkin persetujuan pendirian prodi baru biasanya oleh Senat, tapi sebelum SK keluar itu diases dulu. Tapi paling banyak ternyata ada kekeliruan juga, SK Rektornya sudah keluar duluan. SK pendirian prodinya keluar, lalu didaftarkan ke Ban PT atau didaftarkan PDDP, langsung ditolak. Nggak di aksesnya ditolak sebelum ada hasil penilaian pemenuhan persyaratan minimum oleh Lamspark. Jadi itu sudah beberapa kali terjadi dalam masa ini. Akhirnya kita minta izin ke Ban PT untuk menerima prodi yang sementara ini terlanjur SK Rektornya keluar untuk kita nilai. Mestinya sebelum SK Rektor pendiriannya keluar. Seperti Unpad sekarang, Unpad mulai memproses sebelum SK Rektornya keluar sudah diajukan ke Lamspark. Itu untuk instrumen akreditasi minimum untuk sekali lagi pendirian program studi baru. Nah, bagi program studi baru yang sudah beroperasi itu kan memegang status terakreditasi minimum atau terakreditasi sementara. Itu instrumen yang digunakan apa? Instrumen akreditasi ulang. Ada ulang di sini. Yang digunakan instrumen akreditasi ulang. Nah, jadi instrumen akreditasi
ulang yang digunakan. Jikalau prodinya hanya ingin memperoleh status terakreditasi. Tapi kalau prodinya ingin memperoleh status terakreditasi unggul, ya langsung aja dari sementara ke unggul, yang digunakan yang paling kanan. Langsung Cuma, unggul, iya paling. Ya langsung, tapi ada dulu, cuma saya jelaskan dulu. Itu perintah Bude kan pencerahan loh. Iya. Saya jelaskan dulu. Sampai mana tadi kita? Ulang. Nah, ternyata kita itu menyusun instrumen akreditasi ulang berbasis Permen 53. Bukan permen sebelumnya. Padahal banyak prodi didirikan berbasis permen sebelumnya. Nah, ini ada bedanya. Kalau permen 53 status terakreditasi sementara itu umurnya 5 tahun. Untuk S1. Semua umurnya 5 tahun. Umur status akreditasinya adalah status terakreditasi sementaranya itu umurnya 5 tahun. Ya, tapi kalau permen-permen sebelumnya itu umurnya 2 tahun. Beda. Di mana bedanya? Nah, kalau umurnya 5 tahun itu pasti prodi sudah bisa menghasilkan lulusan. Kalau 2 tahun nggak bisa. Kalau 2 tahun tidak bisa. Karena nanti kan disebutkan di situ prodi mengajukan akreditasi ulang itu 9 bulan sebelum masa akreditasi berakhir. 9 bulan. Tapi kalau umurnya Pak menggunakan akreditasi 5 tahun, dia sudah punya lulusan. Jadi instrumen akreditasi ulangnya itu mengacu pada situasi ini. Sementara saat ini kami menerima banyak usulan akreditasi ulang dari prodi yang umurnya 2 tahun. Itu juga yang digunakan mana? Instrumen akreditasi ulang juga. Cuma harus menyampaikan ke Lanswak umur kami sekian. Jadi kami pakai instrumen akreditasi ulang itu 2 jenis. Yang untuk 2 tahun sama yang untuk 5 tahun. Ya, karena kalau yang 2 tahun digunakan pakai yang 5 tahun sudah pasti tidak terakreditasi. Karena banyak indikator yang dia nggak bisa jawab. Jadi sekarang sudah diputuskan oleh Lanswak bahwa semua indikator luaran yang nggak mungkin dimiliki itu kita freeze, kita bekukan, khusus untuk prodi baru yang umurnya 2 tahun. Clear ya? Jadi tetap harus menyampaikan ke Lanswak, tapi yang dipilih yang mana? Instrumen akreditasi ulang. Tapi kalau umur prodinya itu 5 tahun, menurut sekalian, 5 tahun itu bisa lolos status akreditasi ulang. Bisa pakai, sebetulnya bisa pakai instrumen akreditasi ulang dan bisa menggunakan instrumen akreditasi unggul. Kalau udah 5 tahun itu. Kalau 5 tahun sudah punya lulusan ya saya sarankan pakai yang unggul aja. Karena peluang menjadi unggulnya langsung, nggak pakai ngeban dulu, nggak pakai antara status terakreditasi. Jadi langsung aja. Itu sekalian. Jadi, tapi yang jadi masalah ini ternyata ada prodi-prodi yang niatnya akreditasi ulang, dia memasukkannya menggunakan unggul. Wah, itu problem juga bagi kami meriset. Ada beberapa prodi yang salah ambil, itu ada juga. Tapi ada juga yang jadi masalah, prodi-prodi lama yang sudah punya peringkat akreditasi A, B, C atau baik sekali atau unggul, itu mestinya ikut akreditasi unggul. Tapi karena dia merasa tidak mampu unggul, dia ambil yang ulang. Itu salah juga. Juga salah. Itu ada juga yang salah ngambil. Setelah kita cek, ternyata bahkan ada satu PTN terkenal salah juga ngambil. PTN terkenal masih nggak berhasil unggul kira-kira. Kami nggak unggul Pak. Artinya dia nggak ngambil unggul, dia ambil instrumen ulang. Itu salah juga. Jadi yang kalau prodi lama itu yang diambil yang mana? Yang
unggul. Meskipun nanti hasilnya tidak harus unggul. Karena hasilnya itu bisa tidak terakreditasi, bisa status terakreditasi, bisa status terakreditasi unggul bisa juga. Tapi kalau yang lama itu pakai yang lama, atau pakai yang PMPS, mekanisme otomasi PMPS ini. Tapi sekali lagi PMPS ini belum diberlakukan. Hampir semua LAM belum menggunakan PMPS karena aplikasinya itu satu belum ada. Ya, aplikasi itu disusun oleh pemerintah. Dulu pernah dibikin namanya Pemutu, tapi kemudian dibekukan, di freeze bulan Juni 2024 sudah tidak dipakai lagi. Sampai sekarang belum ada penggantinya. Jadi mekanisme otomasi. Tapi kalau nggak percaya lihat tanya Prof Muklas itu pasti menentang mekanisme otomasi. Terutama bagi LAM-LAM yang ingin menjadi lembaga aplikasi internasional, mekanisme otomasi yang dikenal secara internasional. Bahkan beberapa LAM yang menjadi lembaga aplikasi internasional, jikalau dia menggunakan mekanisme otomasi, maka status aplikasi internasionalnya dicabut oleh lembaga internasional. Jadi memang mekanisme otomasi tidak dikenal. Jadi agak ditentang oleh semua LAM yang hampir semuanya nanti ingin menjadi lembaga akreditasi internasional. Karena secara internasional, lalu banyak yang membedakan ini. Loh, buktinya itu ada QS World Ranking, THE, itu bukan akreditasi, itu perankingan. Perankingan dan akreditasi itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau lembaga akreditasi pasti ada asesmen lapangan. Bahkan sekarang asesmen lapangan itu dulu kita kan pernah tuh asesmen lapangannya online. Itu juga nggak boleh sebenarnya, cuma dulu terpaksa saja kan. Dulu oleh lembaga internasional itu sempat di warning Indonesia karena menggunakan AL online. Jadi kalau AL online saja bermasalah, apalagi mekanisme otomasi. Kira-kira gitu. Tapi intinya ini belum kita gunakan. Jadi pilihannya apa? Akreditasi unggul. Kalau untuk prodi yang sudah memiliki peringkat akreditasi. Jadi itu sekalian ya. Jadi jangan salah, jangan karena nggak ingin unggul lalu pilih akreditasi ulang. Akreditasi ulang hanya untuk prodi yang terakreditasi sementara ingin memperoleh status terakreditasi. Sekali lagi hanya status terakreditasi maksimalnya, nggak bisa unggul. Kalau ingin unggul tetap ikut yang akreditasi unggul. Kira-kira gitu. Clear ya? Jelas ya? Kita kembali. Nah, sekali lagi, buat sekalian di sini status. Sekali lagi yang ingin menyampaikan di Permen 53 itu menggunakan konsep status akreditasi, bukan peringkat akreditasi. Ini beda. Status dan peringkat. Kalau yang lama-lama, baik BANPT maupun LAM yang lain itu menggunakan konsep peringkat akreditasi. Jadi kalau Permen 53 menggunakan konsep status. Bedanya di mana? Kalau peringkat akreditasi itu mengukur keterlaksanaan SNDP. Kalau status akreditasi mengukur keterpenuhan SNDP. Nah, saya jelaskan bedanya keterlaksanaan dan keterpenuhan. Rata IPK lulusan SNDP-nya itu 2,0. Jadi rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir itu berapa tadi? 2,0. Itu SNDP-nya. 2,0 itu sulit atau mudah? Sulit. Mudah. Oh, 3,0 yang sulit. Dilpo sulit. 2,0 tentu amat mudah. Rata IPK lulusan 2,0. Jadi kalau niatnya Permen 53, ya hitungannya itu 2,0. Kalau di atas 2,0 berarti dia sudah memenuhi SNDP.
Kalau di bawah 2,0 berarti dia tidak memenuhi SNDP. Itu. Dan kalau ada prodi yang tidak memenuhi SNDP, itu kan Permen 53-nya bilang penutupan prodi. Di Permen 53 sebenarnya prodi yang tidak memenuhi SNDP ditutup. Tapi yang tutup bukanlah, yang tutup DP, bukanlah. Itu urusannya di. Tapi permennya bilang begitu. Jadi prodi yang tidak memenuhi SNDP itu penutupan prodi. Jadi ada sekali lagi SNDP-nya itu ada berapa? Kalau Permen 53 SNDP-nya ada 9. Kalau permen sebelumnya SNDP-nya ada 24. Kalau ini 9, tapi sebetulnya bukan 9, 14 sebenarnya. Karena kan dulu kan standar nasional pendidikan 8 standar, standar nasional penelitian 8 standar, standar nasional pengabdian 8 standar, total 24. Kalau sekarang kan standar nasional pendidikan ada 3, standar luaran, standar proses, standar masukan. Standar penelitian juga ada 3, standar luaran, standar proses, standar masukan. Standar pengabdian juga ada 3, standar luaran, standar masuk proses, standar masukan. Total ada 9. Cuma yang standar pendidikan meskipun ada 3, tapi prakteknya itu 8. Karena standar luaran 1, standar proses 3, standar masukan 4, di total 8. Jadi kalau 8 tambah 6 14 sebenarnya. Tapi ngomongnya tetap 9, tapi sebenarnya 14. Itu SNDP-nya. Jadi kalau tidak memenuhi, itu Permen 53 bilang ditutup, penutupan prodi. Cuma standarnya sebetulnya nggak ada yang berat. Tadi itu rata IPK lulusan 2,0 berat, nggak berat. Tenang kok hidup kita sebenarnya. Cuma yang lain-lain kelengkapannya yang tadi total 14 tadi betul nggak? Misalnya apakah prodi sudah memiliki scientific vision? Apakah prodi sudah memiliki program educational objective? Itu kan indikator nomor 1. Cuma pertanyaannya ada atau tidak? Itu aja. Ada atau tidak? Biasanya nggak ada program educational objective. Kalau ada biasanya visinya, biasanya visi lama, VMTS lama, visi kelembagaan. Padahal sejak Permen nomor 5 2020 yang dikenal hanya scientific vision, bukan visi kelembagaan misalnya gitu. Jadi itu contoh-contohnya. Kalau nggak ada berarti nggak ada gitu. Padahal itu harus ada. Itu contoh-contohnya. Nah, kalau mengukur keterpenuhan itu cuma mengukurnya ada atau tidak. Tapi kalau mengukur keterlaksanaan lain lagi. Misalnya kalau rata IPK lulusan itu 2,5, kalau rata IPK lulusannya 3,0, kalau rata IPK lulusannya itu 3,5, itu beda karena ada poinnya masih kan diukur keterlaksanaannya tadi. Diukur. Jadi perbedaan itu ada ukurannya. Makanya kalau peringkat akreditasi itu cara mengukurnya, cara menghitung indikatornya itu ada di interval dan rasio. Tapi kalau status akreditasi yang di Lamswab itu ukurnya cuma nominal ordinal. Ada tidak gitu aja. Begitu ada sudah, ada sudah. Jadi nilainya juga sederhana. Cuma kalau nggak ada 0, kalau ada 1. Kalau nggak ada 0, ada 1. Nggak ada 0,5. Digital ya. Kenapa? 01 aja. Itu hanya untuk membedakan saja. Sebetulnya pakai AD juga boleh. Ada, tidak ada, tidak ada. Kalau memenuhi berarti 1. Kalau memenuhinya itu tinggi sekali, ya tidak 1,5, ya tetap 1. Tetap 1 karena mengukur keterpenuhan, bukan mengukur keterlaksanaan. Kira-kira cara berpikirnya gitu. Jelas ya? Cerah kan? Nah, sudah kita tutup. Gitu, clear ya? Nah, kecuali jadi status terakreditasi artinya adalah prodi memenuhi SNDP.
Status tidak terakreditasi artinya prodi tidak memenuhi SNDT. Tidak memenuhi itu apa? Kita punya 55 indikator untuk itu. Satu saja nggak terpenuhi berarti dia nggak memenuhi SNDT. Cara ngukurnya begitu, lebih simpel. Cuma 55 banyak juga ya. Tapi sebetulnya hampir semuanya ringan, cuma mungkin butuh ketelitian tadi. Misalnya indikator nomor 1 menyebutkan diminta PIO sama scientific vision. Pertanyaannya ada atau tidak? Bukan benar salah. Scientific vision-nya salah, nggak apa-apa, yang penting ono. Kan paling banter salah. Tapi ada. Nanti adanya itu diskusi lagi sama asesornya pasti. Ini nggak benar nih. Yang kedua, apa tadi? PO, Program Education, itu indikator masalah. Tujuan pendidikan program. Nah, status terakreditasi unggul. Status terakreditasi unggul apa artinya? Artinya adalah program studi memenuhi kriteria LAM yang melampaui SN. Jadi kita juga setiap indikator itu kita susun mana yang kategorinya melampaui SNDT yang bisa kita terima. Misalnya rata IPK lulusan itu 2,0 SNDT-nya. Tapi kita anggap melampaui SNDT yang bisa kita terima itu jikalau S1 3,25 lebih dari 3,25 misalnya begitu. Baru kita nilai dia melampaui SN. Misalnya gitu. Clear ya? Jadi ada setiap ini akan bernilai 2 kalau dia kita anggap terjadi pelampauan yang signifikan terhadap SN. Jadi memenuhi kriteria LAM. Nah, LAM sendiri punya syarat perlu. Syarat perlu. Jadi atau standar LAM, standar LAM atau standar unggulnya itu punya. Setiap LAM memang punya dan itu bisa berbeda satu sama lain. Khusus LAM-SPAT itu ada 5. Perban PT sudah dituangkan dalam Perban PT nomor 9 tahun 2024. Apa 5 itu? Nah ini nomor 5. Gak tahu jelas apa enggak ke Ibu Bapak ya? Saya jelas. Asumsinya udah jelas aja gitu ya asumsinya. Jelas membaca. Oke. Yang pertama rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir itu di atas 3,25. Itu syarat perlu unggul. Iya. Di atas 3,25. Mas Pam nilainya elek-elek ya Mare. Gak apa-apa satu orang elek yang lain. Kemudian kesesuaian bidang kerja tinggi ini tracer studinya ya, di atas 60%. Kemudian publikasi ilmiah dosen, publikasi ilmiah DPRPS, klasifikasi dosennya adalah DPRPS. Ini ada 2 yang harus dijelaskan. Satu definisi DPRPS-nya, yang kedua threshold-nya. Apa yang dimaksud dengan publikasi tadi? Internasional terindeks. Sekali lagi hati-hati karena banyak menerjemahkannya dengan bereputasi. Padahal kami nggak bilang bereputasi, kami bilang jurnal. Kalau di bahasa dikti itu cuma ada 2 jenis jurnal internasional. Satu jurnal internasional saja atau jurnal internasional bereputasi. Jadi yang dimaksudkan oleh LAM-SPAT adalah jurnal internasional saja sebenarnya kalau pakai indikator dikti. Tapi kita nggak menerima yang saja. Internasional terindeks. Terindeks itu artinya indeks internasional, misalnya DOAJ, Copernicus, Scopus, Thomson, WOS, WUS, lainnya. Jadi pokoknya ada indeks internasional
internasional misalnya gitu. Itu terindeks. Sebetulnya sih rata-rata jurnal Sinta 2 yang internasional itu rata-rata juga isu internasional terindeks yang Sinta 2. Tapi kita nggak bisa bilang Sinta 2 saja karena ada Sinta 2 yang bukan internasional. Jadi rata-rata yang Sinta 2 itu sudah internasional dan indeks sebenarnya begitu. Berapa thresholdnya? Thresholdnya adalah 50 untuk S1, diploma juga sama. Oh, diploma lain nanti kita hitung. Ada diploma di sini? Nggak ada ya? Diploma lain. Yang S1 itu thresholdnya adalah 50% dari jumlah DPRPS. Kalau S2 S3 75%. Jadi misalnya jumlah DPRPS, jumlah dosennya itu 20, berarti berapa? Kalau 50%? 11 dosen atau 11 artikel? 11 artikel. 11 artikel. Kalau ada publikasi saja selesai penjajahnya setahun namanya artikel ya. Karena disebutkan yang dihitung itu publikasi ilmiah. Oke. Kan hitungannya indikatornya publikasi ilmiah. Itu artikelnya yang diminta. Cuma berapa jumlah artikelnya dibandingkan dengan jumlah dosen. Sebenarnya diminta adalah jumlah artikel yang diminta itu. Jadi boleh nggak jika dari 20 dosen ada 11 artikel lalu yang nulis dosennya cuma 1 orang? Boleh. Boleh tidak? Boleh, tapi nomen. Iya. Iya kan? Bahasa Surabaya apa ya? Bajut. Terus sing wong 19 apa? Lembaga survei konsultan politik. Misalnya gitu. Jadi dia teman-teman lah. Mungkin kalau PTS kecil ya sih masuk akal. Tapi kalau PTN besar pasti asesor itu sambil gremeng. Kira-kira. Pengumuman pol. Gitu ya. Tapi memang yang dihitung adalah jumlah artikel. Sudah selesai. Kalau mau diingat artikel yang relevan dengan prodi loh tapi ya. Nanti boleh asesor itu menolak artikelnya nggak relevan dengan prodi atau nggak relevan dengan keahlian dosennya atau jurnalnya yang ditolak sama si dosen. Boleh. Tentang sosiologi, tentang sosial terbitannya di jurnal kimia kan aneh. Boleh, asesor boleh menolak. Itu social chemistry kan. Misalnya begitu. Tapi secara hati-hatinya yang dinilai jumlah artikel internasional terindeks. Harus dari luar atau boleh dari dalam? Internasional terindeks. Nggak ada tulisan dalam negeri atau luar. Enggak, maksudnya lembaga Unesa pun boleh? Boleh. Tapi Iya. status jurnalnya adalah jurnal Iya. Kita publikasikan nanti. Tapi ini kita nulis. Tapi intinya kalau level Unesa itu wajib nama. Sudah Pak. Unesa one dosen dan Scopus. Ngeri. Jurnal yang berindeks itu katanya kan jurnal internasional. Apakah nama internasional itu harus menyebutkan jurnal internasional? Sedangkan DOAJ itu kan terindeksnya juga internasional. Nah, kalau mau ada jurnal lokal yang artinya nasional, bukan menyebutkan jurnal internasional A. Tapi jurnal Iya, Kopernikus. tapi terindeks. Udah, JSM itu Kalau Kopernikus. berbahasa Indonesia tidak kategori internasional. Gitu. Kalau jurnal biasa tapi bahasanya bahasa Inggris terindeks itu bisa diklaim juga. Bisa. Oh, gitu. Ada syarat Pak. Bisa. Kurang berat ya Pak? Kurang berat kita usulkan. Karena ketika saya melihat itu di DOAJ itu jurnal Sinta 5, Sinta 4 itu ada.
nggak ada masalah. Yang penting kategorinya sudah memenuhi kriteria internasional ya, menggunakan bahasa internasional, lalu terindeks oleh indexing internasional, nggak ada masalah. Jadi menurut saya sebenarnya sih kalau kita anjurkan, boleh kita anjurkan itu Sinta 2 udah masuk. Oh, Sebetulnya ya, apalagi Sinta 1 ya. Ini gitu ya. Sebetulnya itu aja sebenarnya. Tidak ingin bikin susah, tapi ocok teman. Bahasanya ibu itu bagus, kebacut. Oh, itu bisa. Clear ya? Nah sekarang tinggal jumlah. Cara menghitung adalah DPRPS. Apa yang dimaksud dengan DPRPS? DPRPS itu kalau bahasa lama itu DTPS, dosen tetap yang keahliannya sama dengan keahlian program studi. Cuma ada bedanya antara DTPS dan DPRPS. DPR itu adalah bahasanya Pendikti. Di Pendikti itu nggak ada dosen tetap. Di Pendikti itu istilahnya dosen home base sama DPR, dosen pembagi hasil. Kalau dosen home base, kan home base itu yang minimal 1 prodi berapa orang? 5. Hati-hati ya, mohon dijaga yang home base ini, karena home base itu begitu pensiun tiba-tiba hilang. Nanti begitu hilang prodi tiba-tiba merah. Kalau merah, semua berapapun nilai akreditasi udah merah semua. Oh, Nggak bisa kita masukkan. langsung hilang. Langsung hilang. Karena merah itu artinya prodi sudah tidak sehat, tidak layak hidup. Iya. Kalau home base itu prodi tidak layak hidup. Jadi kalau segera merah dan jangan sampai setahun harus segera diperbaiki, jangan sampai merah. Itu ciri-cirinya dosen home base saja. Yang minimal 5 orang. Dan itu tidak mempengaruhi akreditasi, karena akreditasi itu hitungannya DPRPS bukan dosen home base. Cuma begitu akreditasinya apapun, begitu home base-nya kurang, merah, sudah selesai. Itu sudah hitungannya penurunan mutu.